Halo teman-teman, bertemu lagi. Kali ini kita akan meneruskan project untuk membuat modding dari mouse komputer ini. Untuk tahapan selanjutnya, setelah kita selesai membuat roughing dan resroughing untuk toolpad-nya, kemudian toolpad berikutnya yang akan kita buat adalah semi finishing, kemudian finishing. Sama seperti kemarin untuk membuat roughing dan resroughing, kita langsung saja menuju ke menu toolpad, dan untuk semi finishing yang akan saya gunakan di sini di sini kita pilih finishing terlebih dahulu. Kemudian di sini ada banyak sekali menu untuk toolpad finishingnya. Nah, karena ini modelnya itu berbentuk seperti ini ya, ada bagian yang mendatar, ada bagian yang curam atau tegak seperti ini, vertikal. Nah, kita lihat dari pandangan depan ya, seperti ini. Kita matikan dulu untuk toolpad resroughing-nya. Nah, seperti ini. Ini ada bagian yang mendatar, kemudian ada bagian yang curam atau vertikal seperti ini. Nah, ini untuk strategi finishing yang tepat atau yang terbaik ini adalah, menurut saya ya, ini sesuai dengan pengalaman, itu adalah steep and shallow. Kita kombinasi antara constant Z atau finishing secara vertikal dan raster atau finishing secara horizontal. Nah, itu adalah steep and shallow. Tapi untuk semi finishnya, agar tidak terlalu lama, itu saya akan menggunakan 3D offset finishing. Kita pilih 3D offset finishing, kemudian kita OK. Nah, untuk 3D offset, nah ini setelah muncul, tabnya, kemudian kita namai dulu semi finishing. Setelah itu kita masuk ke workplane, sama workplane-nya adalah workplane 1, bloknya sama. Kemudian untuk toolnya kita menggunakan, untuk semi finishingnya ini kita gunakan bonus diameter 8. Setelah kita pilih bonus diameter 8, kemudian untuk selanjutnya kita tentukan di sini, ini ada limit, kemudian karena di sini yang perlu di finishing hanyalah permukaan ini saja, permukaan bagian atas dan ini bagian modelnya ini saja. Sementara untuk bagian luar ini tidak perlu ya, karena ini sudah mepet dengan blok atau material yang dipakai. Jadi untuk lebih amannya itu kita batasi saja pengerjaannya. Kita bikin boundary di sini, kita klik bagian sini paling bawah, ini user define. Kemudian kita klik composite curve-nya. Nah, kita pilih bagian manakah yang akan kita boundary. Yaitu saya akan menggunakan ini, bagian tepian ini, bagian tepian ini akan saya boundary. Klik, sama kita seperti membuat surface tadi. Kan kita centang, save. Untuk private boundary-nya ini kita mencentang, kemudian kita save. Untuk proses pengerjaannya itu adalah keep inside atau di bagian dalam boundary ini. Untuk bloknya ini, limitnya itu kita ganti ke ini, outside the block. Oke, setelah selesai, untuk Z limitnya tidak usah, langsung ke 3D offset finishingnya. Nah, ini outside directionnya itu outside in. Ini berarti dari bawah sini dulu, nanti bagian tepi dulu ke samping dan ke arah tengah. Kemudian untuk directionnya itu any, tetap. Untuk thicknessnya itu akan saya ganti menjadi 0,15, dan step overnya itu saya gunakan, kita lihat di sini, kita gunakan bonus diameter 8. Nah, ini untuk 0,15
0,5 diameter, itu untuk bonus 8 itu AP-nya itu adalah 0,05 diameter. Kalau kita gunakan 0,01 itu terlalu lama nanti pengerjaannya. 0,05 itu untuk bonus 8 nanti berarti untuk step over dan step down-nya itu adalah 0,4. Nah, itu dengan feet per tooth-nya 0,12 dan surface speed-nya itu kecepatan potongnya itu 120. Nah, jadi ini untuk step over-nya itu 0,4. Kemudian langsung saja ke rapid move sama untuk rapid height-nya 10 dan plank height-nya 5. Kita calculate. Kemudian ke lead and link-nya. Untuk lead in-nya saya menggunakan vertical arc. Kita menggunakan angle-nya itu 90 dan radiusnya 3 saja, 3 mili. Jadi nanti pergerakan tool itu sebelum menyentuh, misal dari sini, sebelum menyentuh bagian-bagian ini itu dia datanya seperti ini, seret, seret, ini melengkung. Itulah vertical arc. Kemudian untuk links-nya, sini saya biar cepat kita gunakan skim on surface atau tidak ada pergerakan links-nya, jadi langsung di permukaannya. Kita gunakan second choice-nya juga on surface. On surface. Kemudian kita ke feet and speed, kita atur untuk space speed-nya tadi 120 ya, 120 dan pertutnya 0,12. Ini 0,12. Oke, planking bit rate-nya tetap kita gunakan 500. Apply, close, calculate. Close. Nah, kemudian untuk mengecek kita langsung ke simulasi. Nah, ini seperti kemarin ya caranya. Kalau sudah kita ke fix direction. Di sini untuk semi finish-nya kita klik kanan simulate from start. Kita kemudian kita play. Nah, jadi seperti ini gerakan strategi 3D offset finishing. Ya, dari samping menuju ke bagian tengah dari blok. Itu jika pergerakannya itu outside in. Teman-teman juga bisa menggunakannya itu inside out. Jadi yang dikerjakan awalnya itu adalah yang tengah dulu, baru ke arah bagian tepi. Nah, jadi seperti ini. Setelah dilakukan semi finish, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian jika sudah, kita kembali ke no image, kita buat untuk toolpath finishingnya. Untuk toolpath finishing seperti yang saya katakan sebelumnya, kita akan menemukan strategi toolpathnya itu steep and shallow finishing. Kita masuk ke tab finishing, di sini bagian bawah itu ada steep and shallow finishing. Kita pilih ini. Kenapa kita menggunakan steep and shallow seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu karena untuk model ini itu ada bagian yang rata atau horizontal, cenderung horizontal, dan ada bagian yang cenderung tajam atau vertikal. Nah, ini kita namai dulu toolpathnya itu finishing. Setelah itu kita pilih workplane-nya, workplane 1, bloknya sama, untuk toolnya sama, kita menggunakan bonus diameter 8. Nah, nanti akan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, bagaimana untuk proses pengerjaan fillet yang mengelilingi model ini. Kan itu tadi akan menggunakan bonus diameter 4. Nah, itu kita kerjakan nanti setelah semuanya selesai bisa, atau mungkin setelah finishing ini. Kenapa begitu? Kalau kita menggunakan bonus diameter 4 untuk
pemakanan finishing ini, pengerjaan finishing ini akan memakan waktu yang sangat lama karena dia diameternya kecil, maka step over dan step down-nya nanti juga sangat kecil. Maka di sini saya sarankan menggunakan bonus diameter 8. Untuk limitnya sama ya kayak semi finishing tadi. Dan untuk pengaturan step and shallow-nya ini kita ganti untuk cut direction-nya semuanya any. Nah, ini untuk step down and step over-nya kita lihat lagi di katalog. Nah, di sini kita baru menggunakan AE atau step over dan step down-nya itu 0,01 D agar hasilnya itu benar-benar halus. Nah, di sini karena diameternya 8 itu AE dan AB-nya itu 0,01, nah, maka nanti akan didapat step over dan step down-nya itu 0,08. Dan untuk feed per tooth dan kecepatan pemakanannya itu adalah 0,15 dan 140. Langsung saja di sini itu step down-nya itu 0,08, step over-nya itu sama 0,08. Dan untuk type ininya pemakanan shallow-nya itu kita gunakan raster seperti ini. Kemudian untuk type raster ini di sini ada fixed direction, itu kita centang saja dan angle-nya biarkan tetap 0. Kalau misalkan teman-teman gunakan angle misalkan 45, nanti pemakanannya dia akan miring seperti ini untuk bagian horizontalnya. Kalau tetap 0 dia akan lurus. Nah, kemudian langsung saja ke rapid move, kita calculate. Kemudian ke lead and link, lead in-nya kita sama menggunakan vertical arc. Kemudian untuk links-nya sama, kita gunakan on surface ya. Kita coba dulu apakah aman. Nah, kemudian untuk fit and speed kita ubah dulu. Ininya tadi kita gunakan 140 dan ininya 0,15 sama. Untuk pelang fit rate-nya kita tetap gunakan 500. Apply, close. Oke, jika sudah kita setting semua untuk work plane-nya, tool-nya, terus limitnya, step and shallow finishing-nya sudah diatur. Oh ya, ini untuk thickness-nya ini kita karena finishing ya, ini sudah akhir, itu kita thickness-nya kita ganti 0. Nah, itu jika sudah semua ya, ini tadi hampir kelewat rapid move-nya, terus lead in lead out-nya dan links-nya sudah diatur. Ini linksnya kita menggunakan on surface ya. Nanti kalau memang ada error kita bisa ganti menggunakan links lainnya, circular arc atau apalah. Sementara ini kita kalkulasi terlebih dahulu. Kita close. Nah, setelah selesai pembuatan full finishingnya, kita langsung coba saja di sini di simulasi. Kita masuk ke fixed direction. Nah, kemudian kita klik kanan finishing, kita klik simulate from start. Kemudian langsung kita play. Nah, ini adalah proses pengerjaan finishingnya. Nah, ini bagian pengerjaan horizonnya atau raster. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini pengerjaan yang vertikal. Sini menggunakan konstan Z. Stepnya itu menggunakan konstan Z. Jadi untuk
Step and shallow ini adalah perpaduan antara gerakan raster dan konstan Z, gerakan horizontal dan vertikal. Jadi untuk jika memiliki model atau pengerjaan seperti itu, yang paling efektif menurut saya juga adalah menggunakan strategi toolpath step and shallow. Ini untuk yang terakhir, yang bagian bawah, ini karena cenderung bentuknya itu horizontal, tidak tajam vertikal itu, maka pengerjaannya ini akan menggunakan raster. Nah, jadi seperti ini hasil dari proses finishingnya. Untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah kita membuat toolpath untuk drilling, pembuatan lubang ini, slot ini, kemudian dan yang terakhir itu adalah pengerjaan fillet yang mengelilingi bagian model ini. Namun untuk video itu akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih.